Kesalahan-kesalahan persepsi dalam doa. Ya. Perkara kedua di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini. Beliau mengatakan perkara kedua, ia seharusnya tidak menipu dirinya dalam berinteraksi dengan sebab-sebab tersebut. Ini termasuk perkara yang terpenting. Seorang hamba mengetahui bahwa maksiat dan kelalaian termasuk sejumlah sebab yang pasti mendatangkan kemudaratan atas dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, ada kalanya jiwa manusia menipu dirinya sendiri, misalnya mengandalkan kepada ampunannya, serta menunda taubat. Terkadang juga berlindung dengan ucapan istighfar secara lisan, melaksanakan perkara-perkara yang disunnahkan, atau ilmu yang ia miliki. Terkadang pula dengan menjadikan takdir sebagai dalih, menjadikan hal-hal yang mirip dengan itu sebagai alasan, atau dengan alasan mengikuti para pemimpin. Banyak orang menyangka bahwa apabila seseorang melakukan kemaksiatan lalu mengucapkan astaghfirullah, maka dampak negatif atau dosa dari kemaksiatan tersebut akan hilang dan selesailah urusannya. Ada orang yang mengaku faqih, berkata kepadaku, aku akan berbuat semauku lalu aku akan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Maka apa yang kulakukan itu akan terampuni seluruhnya, sebagaimana riwayat sahih dari Nabi kita Muhammad SAW bahasanya beliau bersabda, man qala fi yawmin subhanallahi wa bihamdi mi'ata marratin huttat anhu khotayahu walau kanat mithla zabadil bahar. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah, dan aku memujinya sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Seorang penduduk Makkah berkata kepadaku, jika seorang dari kami berbuat dosa, ia pun mandi dan melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Dengan demikian dosa tersebut terhapus darinya. Dan juga ada juga yang berkata kepadaku dalam riwayat yang sahih dari Nabi disebutkan bahwa beliau bersabda, aznaba abadun zanban faqala ay rabbi inni asbahtu zanban faghfirli faghfara lah thumma makatha ma syaa Allah thumma aznaba zanban akhar faqala rabbi inni asbahtu zanban faghfirli faghfara lah ثم مكث ما شاء ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أصبحت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. Ada seorang hamba melakukan sebuah dosa, lalu ia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku. Allah pun mengampuninya. Setelah itu dia menahan diri dari maksiat selama beberapa waktu. Kemudian ia melakukan lagi dosa yang lain. Lantas ia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Allah pun kembali mengampuninya. Setelah itu ia menahan diri dari maksiat selama beberapa waktu. Lalu ia berbuat dosa lagi. Ia pun berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Allah Azza wa Jalla berkata, hambaku mengetahui bahwa ia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya. Aku telah mengampuni hambaku itu, maka berbuatlah semaunya. Kemudian orang itu berkata, aku tidak ragu bahwa aku memiliki Rabb yang akan mengampuni dosa dan menghukum karenanya. Inilah contoh manusia yang bergantung kepada nas-nas yang berisi pengharapan, menyandarkan diri kepadanya, dan memegangnya erat-erat dengan kedua tangannya. Jika orang itu dicela atas dosa dan sikapnya yang terus-menerus melakukan dosa, niscaya ia akan segera menyebut nas-nas yang berisi pengharapan serta keluasan rahmat dan ampunan Allah yang dihafalnya. Orang-orang jahil yang bodoh dalam agama seperti ini memiliki berbagai keanehan dan keajaiban. Contohnya, perkataan salah seorang dari mereka berikut ini. Wa katsir mastata'ta minal khataya idza kana al-qudumu 'alal karim. Perbanyaklah dosa sesuai kesanggupanmu jika akhirnya kita menghadap kepada yang Maha Pemurah. Ada lagi yang berkata, menyucikan diri dari dosa merupakan suatu kebodohan terhadap luasnya sifat pemaaf Allah. Ada yang berkata juga,
meninggalkan dosa merupakan kelancangan dan penghinaan terhadap ampunan Allah. Abu Muhammad bin Hazm berkata, aku melihat sebagian mereka memohon dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ismah. Dari ismah, terjaga dari kesalahan. Sebagian orang yang tertipu tersebut terpengaruh dengan dalam masalah jabar, paham Jabariyah, yang menyatakan seorang hamba sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berbuat dan memilih, namun ia dipaksa untuk melakukan perbuatan maksiat. Sebagian lain tertipu dengan masalah irja, paham Murji'ah. Menurut paham irja, iman itu hanyalah sebatas pembenaran, sedangkan amal bukan merupakan bagian dari iman. Sehingga iman orang yang paling fasik pun sama seperti iman malaikat Jibril serta malaikat Mikail. Sebagian lagi tertipu dengan mencintai orang-orang yang dianggap keramat, para syekh dan orang-orang saleh. Misalnya, dengan banyak mengunjungi kuburan para wali Allah tersebut, memohon kepada mereka dengan merendahkan diri, meminta syafaat mereka, bertawasul kepada Allah dengan mereka, serta berdoa kepadanya dengan hak mereka atas Allah dan kehormatan mereka di sisinya. Sebagian lain tertipu dengan kebesaran nenek moyang dan para pendahulunya. Ia menyangka bahwa mereka mempunyai kedudukan dan derajat kesolehan di sisi Allah. Ia juga menyangka bahwa mereka tidak akan meninggalkannya sehingga berhasil mencari jalan keluar untuknya. Hal ini dapat disaksikan di kalangan para raja. Mereka melimpahkan doa keturunan dan keluarga mereka kepada orang-orang khusus di sekitar mereka. Jika salah satu dari mereka terjerumus melakukan dosa besar, maka ayah atau kakeknya mencarikan jalan keluar untuknya dengan pangkat dan kedudukannya. Sebagian lain tertipu dengan anggapan bahwa Allah tidak butuh kepada azabnya karena azab tersebut tidak akan menambahkan sesuatu apapun dalam kerajaannya, sebagaimana rahmatnya tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaannya. Ia berkata, aku benar-benar membutuhkan rahmatnya. Allah adalah zat yang maha kaya. Sekiranya orang fakir lagi miskin yang benar-benar membutuhkan seteguk air meminta kepada seseorang di sekitar rumahnya terdapat sungai yang mengalir, tentulah ia tidak akan mencegah orang fakir tadi untuk minum di sungai tersebut. Allah tentu saja jauh lebih dermawan dan kaya dibandingkan orang tadi. Di samping itu, ampunan tidak akan membuat kerajaannya berkurang sedikit pun dan azab tidak akan membuat kerajaannya bertambah sedikit pun. Sebagian lain tertipu dengan pemahaman yang keliru terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang ia pahami sendiri, kemudian menjadikannya sandaran. Sebagai contoh, mereka menyandarkan diri kepada firman Allah, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah." Dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu menjadi puas. Ad-Duha ayat 5. Mereka berkata, Nabi tidak ridho ada dari umatnya yang masuk ke dalam neraka. Ini merupakan kebodohan yang paling buruk dan kedustaan yang sangat jelas atas diri beliau. Sebab Nabi SAW ridho dengan apa yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Allah juga ridho mengazab orang-orang fasik, zalim, para pengkhianat, serta orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa besar. Sungguh beliau tidak mungkin tidak ridho dengan perkara yang diridhoi Allah Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Contoh lain, sebagian mereka mengandalkan firman Allah, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Az-Zumar ayat 53. Ini juga termasuk kebodohan yang paling buruk. Sesungguhnya dosa syirik masuk dalam keumuman ayat di atas karena ia adalah puncak dari semua dosa sekaligus asasnya. Tidak terdapat perselisihan pendapat bahwa ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang bertaubat. Bahwasanya Allah mengampuni dosa orang yang bertaubat apapun bentuk dosa tersebut. Sekiranya ayat ini ditujukan untuk selain orang yang berbuat taubat, niscaya semua nas yang berisi ancaman serta hadis-hadis yang berkaitan dengan dikeluarkannya suatu kaum dari kalangan ahli atau penganut tauhid dari neraka dengan syafaat tidak lagi akan memiliki fungsi apa-apa. Kerancuan berpikir semacam ini terjadi pada orang-orang yang tingkat ilmu dan pemahamannya masih sangat minim. Dalam ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla menyebutkan secara umum dan mutlak. Tetapi kita tahu
bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang bertaubat disebabkan adanya ayat lain dalam surah An-Nisa yang mentakyid, membatasi dan mengkhususkannya, yaitu pada firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surah An-Nisa ayat 48. Allah mengabarkan bahwa Dia tidak mengampuni dosa syirik tetapi mengampuni dosa selainnya. Jika ayat ini ditunjukkan untuk orang yang bertaubat, tentulah Allah tidak akan membedakan antara kesyirikan dan dosa lainnya. Contoh lain, sebagian orang bodoh keliru dalam memahami firman Allah, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka kepada Rabbmu yang maha mulia? Al-Infitar ayat 6. Mereka menjawab, kemurahannya. Kadang mereka menjawab, sungguh Allah mengajarkan kepada orang yang tertipu tadi untuk mengatakan hujjah atau argumen ini. Ini adalah kebodohan yang sangat buruk. Yang menipunya tidak lain adalah si tukang tipu, yaitu syaitan, serta jiwanya yang selalu mengajak kepada keburukan, kebodohan, dan hawa nafsunya. Allah menyebutkan lafaz Al-Karim. Yang dimaksud adalah As-Sayyid, Tuan, yang sangat kuat, yang agung, yang ditaati, dan yang tidak seharusnya orang tertipu dengan makna pemurah dan mengabaikan haknya. Orang yang tertipu ini telah menempatkan arti kata karim, pemurah, bukan pada tempatnya. Akhirnya ia pun tertipu dengan apa yang seharusnya tidak tertipu dengannya. Contoh lain, sebagian orang keliru dalam memahami firman Allah yang berkaitan tentang neraka. Nah, la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Al-Lail ayat 15 sampai 16. Uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 24. Orang-orang yang tertipu ini tidak mengetahui firman Allah Subhanahu wa ta'ala lainnya di bawah ini, fa'anzartukum naran talazza. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Al-Lail ayat 14. Yang dimaksud dengan neraka di atas adalah neraka khusus, yaitu salah satu tingkatan neraka jahanam. Jika yang dimaksud adalah neraka jahanam secara keseluruhan, maka Allah tidak berfirman la yadkhuluha, tidak masuk ke dalamnya, melainkan pasti berfirman la yaslaha, tidak terpanggang di dalamnya. Tidak terpanggang dalam neraka tidak berarti tidak masuk ke dalamnya, sebab terpanggang dalam neraka lebih khusus dibandingkan masuk neraka. Sementara penafian sesuatu yang khusus tidak mengharuskan penafian sesuatu yang sifatnya lebih umum. Sungguh, jika orang yang tertipu ini benar-benar memperhatikan ayat selanjutnya, niscaya ia akan mengetahui bahwa ia bukan orang yang dimaksud dalam ayat tersebut, karena ia bukanlah orang yang mendapat jaminan untuk dijauhkan dari neraka. Adapun tentang firman Allah yang berkaitan dengan neraka, uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 24. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang berkaitan dengan surga. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Imran ayat 133. Pernyataan bahwa neraka disediakan untuk orang-orang kafir tidaklah menafikan bahwa neraka juga akan dimasuki orang-orang fasik dan orang-orang zalim. Demikian pula, pernyataan bahwa surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa tidaklah menafikan bahwa surga juga akan dimasuki oleh orang yang di dalam hatinya terdapat iman yang lebih kecil daripada atom dan tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Sebagian mereka tertipu dengan hanya bersandar kepada puasa di hari Asyura atau hari Arafah. Sampai ada yang berkata, puasa di hari Asyura menghapus semua dosa selama setahun. Belum lagi puasa hari Arafah sebagai tambahan pahala. Orang seperti ini tidak mengetahui bahwa puasa Ramadan dan salat 5 waktu memiliki kedudukan yang lebih agung dan lebih mulia dibandingkan puasa di hari Arafah dan hari Asyura. Tambahan pula kriteria dari dihapuskan dosa di antara keduanya di sini adalah jika menjauhi dosa-dosa besar. Ramadan yang 1
sampai Ramadan yang lain dan Jumat yang satu sampai Jumat yang lain tidaklah mampu untuk menghapus dosa-dosa kecil, kecuali dengan adanya tambahan meninggalkan dosa-dosa besar. Gabungan dari kedua hal ini yang akan mampu menghapuskan dosa-dosa kecil. Bagaimana mungkin puasa sunnah sehari bisa menghapus seluruh dosa besar yang dilakukan seseorang, padahal ia masih berbuat dosa tersebut dan tidak bertobat darinya? Hal ini mustahil. Meski puasa di hari Arafah dan Asyura mampu menghapuskan seluruh dosa yang terjadi dalam setahun, sesuai keumuman nas, tetapi ia termasuk kumpulan nas yang berisi janji baik yang terrealisasi atau tidaknya bergantung pada sejumlah syarat dan penghalang. Terus-menerus melakukan dosa besar merupakan salah satu penghalangnya. Jika seorang hamba tidak meneruskan dosa besarnya, puasa akan menopang terrealisasinya janji tersebut untuk kemudian menghapus perbuatan dosa secara umum sebagaimana puasa Ramadan, dan perbuatan dosa secara umum sebagaimana puasa Ramadan dan salat 5 waktu yang dibarengi dengan menjauhi dosa besar. Niscaya keduanya akan saling menopang untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah, In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu. An-Nisa ayat 31. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa dijadikannya suatu sebagai sebab terhapusnya dosa tidak menghalanginya untuk turut menopang sebab lain yang mampu menghapus dosa. Bahkan penghapusan dosa dengan terkumpulnya dua sebab tadi menjadi lebih kuat dan lebih sempurna daripada penghapusan dosa yang terjadi dengan satu sebab saja. Jika sebab-sebab yang dapat menghapuskan dosa semakin kuat, maka penghapusan dosa juga akan menjadi lebih sempurna dan lebih kuat. Sebagian lain bersandar kepada sabda Nabi SAW. Beliau mengabarkan bahwa Allah berfirman, Ana inda husni zanni abdi bi, falyazunnu bi ma sya'a. Aku sesuai dengan prasangka baik hambaku, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku sebagaimana yang ia mau. Maksudnya Allah akan berbuat kepada hambanya sesuai dengan prasangkaannya. Tidak diragukan bahwa persangkaan yang baik berkaitan dengan perbuatan yang baik pula. Orang yang berbuat kebaikan akan berbaik sangka kepada Rabb-Nya, yaitu dia akan membalas perbuatan baik itu, tidak mengingkari janjinya, serta akan menerima taubatnya. Adapun orang yang melakukan keburukan dan terus-menerus berbuat dosa besar, kezaliman, dan penyimpangan terhadap syariat, maka kegelisahan serta ketakutan yang timbul dari kemaksiatan, kezaliman, juga perkara yang haram akan menghalangi pelakunya untuk berprasangka baik kepada Rabb-Nya. Ini bisa disaksikan dalam realitas sehari-hari. Budak yang melarikan diri memiliki perilaku yang buruk dan tidak taat kepada majikannya, tentu tidak akan berbaik sangka kepada majikannya. Kegelisahan dan ketakutan yang timbul akibat perilaku buruk tidak akan pernah berkumpul dengan prasangka baik selama-lamanya. Orang yang melakukan perbuatan buruk akan merasakan ketakutan dan kegelisahan yang setara dengan perbuatan buruknya. Sungguh, orang yang paling berbaik sangka kepada Rabb-Nya adalah orang yang paling taat kepadanya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya orang mukmin itu berbaik sangka kepada Rabb-Nya, sehingga ia pun melakukan amalan yang baik. Sebaliknya, sesungguhnya orang yang durhaka itu bersikap buruk sangka kepada Rabb-Nya, sehingga ia pun melakukan amalan yang buruk. Bagaimana mungkin seseorang akan berbaik sangka kepada Rabb-Nya jika ia lari darinya, berpindah-pindah dari satu kemurkaan Allah kepada kemurkaannya yang lain, menjerumuskan diri ke dalam laknatnya, merendahkan dan menyanyiakan hak dan perintahnya, serta meremehkan larangannya sehingga mengerjakan dan terus-menerus melakukannya? Bagaimana mungkin seseorang berbaik sangka kepada Rabb-Nya jika ia menantang untuk memeranginya, memusuhi para walinya, menolong musuh-musuhnya, mengingkari sifat kesempurnaannya, berburuk sangka tentang sifat yang dia tetapkan baginya dan yang ditetapkan oleh Rasul-Nya, serta menyangka dengan kebodohannya bahwa penetapan sifat-sifatnya
merupakan kesesatan dan kekufuran. Bagaimana mungkin seseorang berprasangka baik terhadap zat yang disangkanya tidak berbicara, tidak memberi perintah, tidak melarang, tidak ridho, dan tidak murka. Sungguh Allah berfirman mengenai orang yang ragu terhadap keterkaitan pendengarannya dengan hal-hal yang bersifat parsial. Inilah rahasia dari firman-Nya. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Rabbmu telah membinasakanmu, sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Fussilat ayat ke-23. Orang-orang itu menyangka Allah tidak mengetahui sebagian besar perbuatan mereka. Ini merupakan persangkaan buruk terhadap Allah. Persangkaan ini pula lah yang kemudian membinasakan mereka. Begitulah kondisi setiap orang yang menentang sifat-sifat kesempurnaan dan karakteristik kemuliaannya, serta mensifatinya dengan hal-hal yang tidak pantas baginya. Jika ia menyangka bahwa Allah akan memasukkannya ke surga, berarti dirinya benar-benar telah tertipu, terpedaya, dan dikuasai oleh syaitan, bukan karena baik sangkanya kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan baik-baik dan renungkan betapa pentingnya hal ini. Bagaimana mungkin di dalam hati seorang hamba berkumpul keyakinan bahwasanya ia akan bertemu Allah? Dia mendengar perkataannya, melihat di mana dia berada, mengetahui apa yang tampak dan tersembunyi pada dirinya. Tidak satupun rahasianya yang tersembunyi darinya, dan dia akan berdiri di hadapannya, serta ia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Sementara itu ia justru melakukan hal-hal yang membuatnya murka, mengacuhkan perintah-perintahnya, dan mengabaikan hak-haknya. Meskipun demikian, ia menganggap diri masih tetap berbaik sangka kepadanya. Bukankah semua ini bersumber dari jiwa yang tertipu dan angan-angan kosong belaka? Abu Umamah Sahal bin Hunayf bercerita, aku dan sahabatku Urwah bin Zubair pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, seandainya kalian berdua melihat Rasulullah dalam keadaan sakit, saat itu terdapat 6 atau 7 dinar di sisiku, lantas beliau pun memerintahkanku untuk membagi-bagikannya. Aisyah melanjutkan, namun aku disibukkan oleh sakit beliau hingga akhirnya Allah menyembuhkannya. Beliau lalu bertanya tentang dinar-dinar itu. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu telah membagi-bagikan 6 dinar tersebut? Aku pun menjawab, belum. Demi Allah, aku disibukkan oleh sakitmu. Beliau lantas menyuruhku untuk mengambil dinar-dinar tersebut. Setelah itu, beliau meletakkan dinar-dinar tadi di tangannya seraya menyatakan, bagaimana persangkaan Nabi Allah sekiranya ia bertemu dengannya, sedangkan dinar-dinar ini masih bersamanya. Disebutkan pada lafaz lain, bagaimana persangkaan Muhammad terhadap Rabb-Nya saat bertemu dengan Allah sementara dinar-dinar ini masih bersamanya. Demi Allah, bagaimana kiranya persangkaan pelaku dosa besar dan orang-orang zalim terhadap Allah jika kelak bersua dengannya, diiringi dengan kezaliman mereka terhadap sesama hambanya. Apakah ucapan mereka, kami berbaik sangka kepadamu, bahwa engkau tidak akan mengazab orang-orang zalim dan fasik, mampu memberi manfaat kepada mereka? Jika demikian, maka seorang hamba boleh berbuat semaunya, mengerjakan semua larangannya, lalu dengan berbaik sangka kepada Allah, ia tidak akan tersentuh neraka. Maha suci Allah, betapa jauh persangkaan hamba yang terpedaya ini. Sungguh Ibrahim telah berkata kepada kaumnya, afikan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum bi rabbil alamin. Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? Maka bagaimana anggapanmu terhadap Rabb seluruh alam? As-Saffat ayat 86-87. Maksudnya bagaimana persangkaan kalian terhadap apa yang akan Allah lakukan kepada kalian ketika bertemu dengannya, sedangkan kalian telah beribadah kepada selainnya. Barang siapa yang mencermati masalah ini dengan benar,
tentu mengetahui bahwa berbaik sangka kepada Allah tidak lain adalah amal baik itu sendiri. Motivator seorang hamba untuk berbuat amal yang baik adalah persangkaan baiknya kepada Allah, yakni bahwasanya dia akan membalas, memberikan pahala, serta menerima amalannya. Jadi persangkaan baiklah yang mendorongnya untuk berbuat amal yang baik setiap kali ia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap waktu itu pula lah amal perbuatan yang menjadi semakin baik. Jika tidak demikian, sesungguhnya persangkaan baik yang disertai dengan hawa nafsu hanyalah merupakan kelemahan. Disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi dalam Musnad dari Shaddad bin Aus dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya serta beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Secara umum, persangkaan yang baik hanya akan lahir bersamaan dengan melakukan sebab-sebab keselamatan. Adapun jika dibarengi dengan melakukan sebab-sebab kebinasaan, maka persangkaan baik itu tidak akan pernah ada. Jika ada yang mengasingkan, mungkin saja hal itu terjadi dengan keyakinan yang menjadi dasar prasangkaan baik tersebut adalah keluasan ampunan, rahmat, pemaafan, serta kedermawanannya. Begitu juga bahwa rahmatnya mendahului murkanya, mengazab tidak mendatangkan manfaat baginya, dan memberi maaf pun tidak merugikan dirinya. Jawabannya, pernyataan di atas memang benar. Bahkan Allah lebih mulia, lebih pemurah, lebih dermawan, dan lebih penyayang daripada penjelasan yang sudah disebutkan. Namun, seharusnya hal-hal ini diletakkan pada tempat yang tepat dan yang semestinya. Sebab Allah juga tersifati dengan hikmah, keperkasaan, pembalasan, azab yang keras, serta menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sekiranya menjadi sandaran dari sebuah persangkaan baik hanyalah kadar nama-nama dan sifat-sifatnya, tentulah orang yang baik dan orang yang fajir, orang mukmin dan orang kafir, serta walinya dan musuhnya mempunyai kedudukan yang sama di dalamnya. Pelaku kejahatan tidak akan mendapat manfaat dari nama-nama dan sifat-sifatnya tersebut. Bahkan sebaliknya, mereka telah mendapat murka dan kemarahannya, menjerumuskan diri dalam laknatnya, meletakkan dirinya dalam perkara-perkara yang haram dan melanggar kehormatannya. Persangkaan yang baik itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang bertobat, menyesal, dan meninggalkan dosanya. Juga bagi mereka yang mengganti keburukan dengan kebaikan, serta sisa umurnya dengan kebaikan dan ketaatan. Setelah itu, barulah ia dapat berprasangka baik. Inilah baik sangka yang benar, sedangkan yang pertama hanyalah tipuan dan kamuflase. Janganlah menganggap pembahasan pasal ini terlalu bertele-tele, karena sesungguhnya kebutuhan setiap individu atasnya mendesak. Berbaik sangka kepada Allah dan terpedaya olehnya merupakan dua hal yang berbeda. Allah berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Al-Baqarah 218. Allah menjadikan mereka yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalannya sebagai ahli roja, orang-orang yang mengharap ridhonya, bukan orang-orang yang malas beramal atau orang-orang fasik. Allah berfirman, Thumma inna rabbak lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wasabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian Rabbmu bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Rabbmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut, Allah menerangkan bahwa setelah terjadinya perkara-perkara itu, yaitu hijrah, jihad, dan sabar, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang terhadap orang-orang yang melakukannya. Orang yang berilmu meletakkan roja harapan pada tempat yang semestinya.
sementara orang yang bodoh lagi tertipu meletakkannya tidak pada tempat.